Bertemu lagi bersama saya di Dari Nur Faisal Channel. Yang seperti biasa saya akan memberikan informasi-informasi tentunya masih di seputar BPJS Ketenagakerjaan. Oke, sebelum saya melanjutkan di video ini, silahkan untuk bantu channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan juga loncengnya agar sahabat semua bisa mendapatkan informasi-informasi di video saya selanjutnya. Oke, di video kali ini langsung aja saya akan memberikan informasi seputar cara klaim BPJS Ketenagakerjaan secara online ya. Tapi masih belum di aplikasi JMO ya, masih ada di BPJS TKU. Dengan cara masuk ke linknya lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Oke, langsung aja. Jika kalian sudah mendaftarkan di aplikasi BPJS TKU dan sudah terdaftar, kalian tinggal masuk aja di linknya lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nanti akan langsung muncul menu klaim ya. Silahkan kalian pilih menu klaim saldo JHT dan ada beberapa syarat. Nanti syarat yang pertama yaitu syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik. Jadi di situ nanti ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu rekan-rekan isi sesuai data dan benar. Tidak boleh asal-asalan ya mengisinya. Oke, nanti saya akan menjelaskan secara detail di pertahapnya. Oke, ini tahapannya. Yang pertama syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik. Tahap yang keduanya data pekerja. Terus tahapan yang ketiganya yaitu data pekerja tambahan. Tahap yang keempatnya ada sebab klaim dan dokumen pendukung. Dan tahap yang kelimanya yaitu konfirmasi data pengajuan. Oke, langsung aja di tahap yang pertama saya akan jelaskan secara detail ya. Untuk syarat yang pertama, di situ akan ada nanti tulisannya syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik. Ada beberapa syarat. Di menu nomor 1 ini informasi syaratnya yaitu ada 3 ya, yaitu syarat yang pertama peserta mencapai usia pensiun di 56 tahun. Terus yang keduanya peserta sudah mengundurkan diri. Yang ketiganya peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan akan ada informasi dokumen yang harus disiapkan. Jadi sebelum rekan-rekan melakukan pengajuan, rekan-rekan harus menyiapkan dulu dokumen-dokumennya. Dokumennya dokumen asli ya, dan silakan rekan-rekan untuk scan dulu dengan kapasitasnya tidak lebih atau maksimalnya di 6 MB, nanti 6 MB ya. Kalau misalkan filenya melebihi di 6 MB, silakan rekan-rekan untuk mengconvert supaya di filenya itu di bawah 6 MB. Oke, lanjut aja. Nanti dokumennya apa aja? Yang pertama kartu pekerja, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu yang aslinya ya. Kalau misalkan rekan-rekan kartunya hilang ataupun tidak mempunyai kartunya, silakan kalian tinggal download filenya, ada di BPJS TKU, tinggal print dan kalian laminating. Itu juga bisa dipergunakannya. Yang penting ada nomor NIK, nama, dan nomor KPJ-nya sudah tertera di situ. Itu sah ya. Terus yang keduanya KTP. Itu KTP-nya harus KTP elektronik dan yang asli ya, tidak boleh fotokopi. Yang ketiganya ada kartu keluarga. Yang keempatnya surat keterangan berhenti bekerja atau paklaring. Yang kelimanya buku rekening pada halaman yang tertera nama dan nomor rekeningnya itu di halaman depan. Silahkan kalian scan di buku rekening di halaman depannya yang tertera nama dan nomor rekening rekan-rekan. Yang keenamnya siapkan foto diri terbaru. Yang foto selfie harus dari depan ya, tidak boleh dari samping dan tidak boleh tidak jelas. Itu harus jelas. Dan yang ketujuhnya formulir pengajuan JHT. Nah, untuk formulir pengajuan JHT, silakan kalian scroll paling bawah, nanti akan ada link formulir pengajuan JHT, klaim JHT ya. Silahkan kalian download dan kalian print, dan itu rekan-rekan isi aja sesuai yang perlu rekan-rekan isi ya. Itu juga adalah salah satu
dokumen penting yang syarat dokumen pentingnya untuk pengajuan klaim JHT ini ya. Dan yang kedelapannya adalah NPWP, itu jika ada, jika tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi untuk pengajuan klaim di atas 50 juta itu wajib menggunakan NPWP ya, harus ada NPWP. Jadi kalau yang tidak ada NPWP silahkan tinggal bikin aja NPWP-nya. Oke, selanjutnya centang bagian saya setuju dan centang aku bukan robot. Nanti akan langsung muncul aku bukan robot, silahkan kalian centang aja dan klik menu berikutnya. Setelah diklik menu berikutnya, selanjutnya ke tahap yang kedua, yaitu data pekerja. Di situ silahkan isi sesuai dengan benar ya. Apa aja yang perlu diisi? Yang pertama, nomor induk kependudukan NIK. Silahkan sesuai KTP ya, harus diisi. Yang keduanya nomor KPJ. Nomor KPJ-nya nomor terakhir aja, KPJ paling terakhir yang sudah nonaktif. Nah, untuk nonaktifnya itu jangan sampai baru bulan ini dinonaktifkan, itu tidak bisa ya, itu masih status aktif berarti. Jadi tentunya jika dinonaktifkan di bulan sekarang, rekan-rekan harus menunggu dulu 1 bulan ke depan. Jadi status benar-benar udah nonaktifnya itu bulan depan. Nah, itu baru yang sudah boleh dicairkan. Kecuali sudah nonaktif dari bulan-bulan beberapa bulan ke belakang, itu pasti sudah nonaktif. Oke, yang ketiganya nama sesuai di KTP, silakan rekan-rekan isi. Yang keempatnya tempat tanggal lahir, sudah ada formatnya di situ, silakan tinggal pilih aja tahun berapa, tanggal berapa dan bulan apa, silakan rekan-rekan isi. Dan nomor 5-nya ada nama ibu kandung, itu diisi seperti rekan-rekan membuat rekening ya, pembukaan rekening baru itu kan ada permintaan untuk nama ibu kandung, itu silakan rekan-rekan isi sesuai di KK juga ada ya. Terus setelah selesai silakan kalian klik berikutnya lagi. Jadi setelah selesai 5 file yang perlu diisi barusan, silakan klik berikutnya kembali dan lanjut ke tahap yang nomor 3. Tahap yang nomor 3 yaitu data pekerja tambahan. Nah, di situ selain NIK, nomor KPJ, nah di sini di tahap yang ketiga itu ada data pekerjaan tambahan, yaitu alamat domisili, terus ada desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kode pos, silakan diisi aja sesuai dengan KTP. Terus nomor telepon yang aktif, di situ harus diisi nomor yang aktif dan kalau bisa yang terhubung di WhatsApp ya. Nanti akan masuk ada kode verifikasi, silahkan masukkan aja di situ. Terus selanjutnya alamat email pribadi, alamat email boleh yang didaftarkan di BPJS ya, silahkan rekan-rekan isi juga alamat emailnya. Terus selanjutnya nama bank kalian, nomor rekening, dan selanjutnya NPWP. Nah, di NPWP ini balik lagi ya seperti yang saya infokan tadi. Kalau misalkan memang rekan-rekan tidak mempunyai NPWP, silahkan dikosongkan aja, nggak apa-apa. Dan setelah semuanya sudah terisi datanya, silahkan lanjut klik berikutnya. Lanjut ke tahap 4. Di situ di tahap 4 itu ada sebab klaim dan dokumen pendukung. Nah, nanti kolomnya itu ada sebab klaim, silahkan ada 3 opsi. Yang pertama, peserta sudah mencapai usia pensiun. Nomor 2-nya peserta mengundurkan diri, dan nomor 3-nya peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Silahkan kalian pilih sesuai yang kalian mau ya. Kalau memang rekan-rekan sudah pensiun di 56 tahun, silahkan isi aja nomor 1, peserta sudah mencapai usia pensiun. Tapi jika memang rekan-rekan sudah tidak bekerja ya silakan peserta mengundurkan diri boleh, peserta mengalami pemutusan hubungan kerja boleh. Oke, selanjutnya nanti akan ada kolom. Nah, di sini akan ada kolom file-file dokumen yang tadi rekan-rekan sudah scan, nanti silahkan masukkan sesuai ya. Nanti kalau misalkan permintaannya kartu keluarga, masukkan di filenya kartu keluarga. Terus permintaannya KTP, silahkan diisi KTP ya. Nah, saya ingatkan lagi untuk filenya maksimal di 6 MB, tidak boleh lebih dari 6 MB. Jika misalkan lebih dari 6 MB, silahkan rekan-rekan convert untuk di ukurannya di bawah maksimalnya ya. Dan untuk filenya boleh di PDF boleh, atau di JPG boleh juga ya.
harus jelas dokumen yang rekan-rekan scan itu harus benar-benar jelas. Jadi kalau misalkan di cam scanner di handphone itu agak sedikit buram, yang penting pencahayaannya bagus, hasil scannya juga pasti akan bagus. Apalagi kalau misalkan memang di scan di PC ya, di komputer, itu pasti akan jelas. Nah, setelah dokumen-dokumen semuanya itu kalian masukkan, harus sampai muncul keluar tanda berhasil ya. Nanti tanda centang berhasil itu sekalian sudah berhasil, dan nanti akan lanjut ke tahap yang kelima. Tahap yang kelima itu konfirmasi data pengajuan. Nah, di sini di tahap ini rekan-rekan silahkan cek lagi data-data yang sudah rekan-rekan masukkan dari awal sampai tahap 4 tadi ya. Silahkan kalian evaluasi lagi. Kalau misalkan ada yang salah, silahkan kalian koreksi. Dan kalau misalkan memang sudah benar, sudah dipastikan benar, silahkan lanjut. Ada juga nanti harus mencentang lagi. Aku bukan robot ya, nanti kalian centang di situ dan klik simpan. Nah, di situ kalau misalkan rekan-rekan sudah mengklik tanda simpan, itu berarti otomatis data-data rekan-rekan dari awal sampai akhir itu sudah selesai ya, sudah terrecord. Tinggal tunggu tampilan konfirmasi persetujuan. Nah, di konfirmasi persetujuan itu nanti akan ada tulisan, dengan ini saya menyatakan konfirmasi yang saya sampaikan di atas dibuat dengan sebenarnya secara sadar. Nah, di situ ada pilihannya, saya setuju dan saya tidak setuju ya. Silakan rekan-rekan klik ya saya setuju aja. Oke, dan akan muncul tampilan tanda berhasil kembali, tanda centang berhasil, dan klik oke ya. Nah, setelah semua selesai, setelah tahap-tahapannya selesai, rekan-rekan tinggal tunggu email masuk. Nah, di sini di email ini nanti akan ada nama cabang mana yang mengurus pengklaiman rekan-rekan, terus hari, tanggal, dan jam rekan-rekan untuk melakukan video call bersama petugas dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu harus diingat, emailnya nggak boleh dihapus, takutnya rekan-rekan lupa. Jadi ya minimal rekan-rekan sudah melihat dan rekan-rekan mengingatkan ya, harus mengingat harinya hari apa, tanggal berapa, dan jamnya jam berapa. Itu akan dilaksanakan video call bersama petugas, dan disiapkan dokumen-dokumen tadi yang sudah rekan-rekan kirim itu harus ditunjukkan selama nanti rekan-rekan video call. Dan jika memang sudah berhasil, dokumen sudah terkumpul, pelaksanaan video call sudah berhasil, nah di situ rekan-rekan tinggal tunggu pencairan dananya ke nomor rekening yang rekan-rekan sudah daftarkan di BPJS. Oke, mungkin untuk tahapan pencairan dana JHT ini sudah saya jelaskan secara detail. Kalau misalkan memang masih ada pertanyaan atau unek-unek, silahkan tulis di komen di video ini ya. Nanti saya akan berikan penjelasan. Kalau misalkan memang perlu saya jelaskan di komen, saya jelaskan di komen. Tapi kalau misalkan memang perlu dijelaskan secara video kembali, saya akan bikin video kembali ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus dukung channel saya supaya lebih berkembang ya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.